Iya, akhirnya Martis sama Saber menjadi pilihan terakhir dan ini yang tadi gue sedikit mau bilang kalau dari Kepulauan Riau itu benar-benar tinggal nyari tembok yang bisa ngelindungin ya, melindungi teman-temannya. Ternyata Uranus menjadi pilihan ya lumayan tepat sih menurut gue untuk Kepulauan Riau mendapatkan secure ke arah Uranus itu sendiri. Sejujurnya aku kurang suka sama pick-pickan Kepulauan Riau sekarang sih. Kenapa? Karena Uranusnya bakal benar-benar tercounter dengan adanya seorang Lunox. Ditambah lagi Saber dengan ada triple sweepnya harusnya bisa ngelock ke arah seorang Haya, bisa juga ngelock ke arah seorang Kagura. Ini harus bermain dari Kepulauan Riau. Dia harus tahu memaksimalkan skillnya harus seperti apa. Bermain dengan kuat Shadow-nya, Shuriken, Shadow Kill, dan Kagura dengan Yin Yang Overturn. Ditambah dengan Bravest Fighter dari seorang Lapu-Lapu. Karena Uranusnya di sini harusnya kalau dikasih tabrak sama Lunoxnya bakal bahaya. Kecuali Lunoxnya dari awal yang ditabrakin terlebih dahulu sama teman-teman dari Kepulauan Seribu. Kepulauan Riau, sorry. Iya, gue sedikit agak ngambil titik di mana bakal gue perhatiin itu di arah defense sih. Yeah. Mungkin Lunox ketemu Kagura ini yang agak kurang nyaman untuk Lunox seperti yang kita bicarain tadi kan. Karena payungnya Kagura itu kalau bener-bener tepat on point itu bener-bener annoying yang ampun deh. Pergerakan kita jadi lambat kan gitu, ada efek slow-nya. Dan kalau direspon sama teammates yang lain itu bener-bener gak enak banget sih. Benar sekali, dan ini adalah game kedua dari Best of 3 Series antara Kalimantan Utara dan juga Kepulauan Riau. Jadi buat kalian semua para pendukung Kalimantan Utara dan juga Kepulauan Riau, jangan lupa menaruh hashtagnya di comment section sekarang. Dukung provinsi kalian menjadi representatif nanti untuk di eksebisi PON 20 Papua 2021 dan Monca bersama dengan Adrian bergerak dengan sangat nakal. Bahkan Mortal Coil sudah harus dikeluarkan sama seorang Martis Escape dengan dari seorang Expert. Ditabrakin, dilempar ke arah belakang. Bakal coba untuk dicicil-cicil sih, harusnya Justice Blade saja yang coba dikeluarkan sama seorang Lapu-Lapu dan dari seorang Evan yang cukup nyaman untuk berada di dalam jungle. Bener banget, tapi kita lihat di situ di arah jungle dari Kepulauan Riau itu tampaknya sudah mulai di zoning sedikit sama Kalimantan Utara, tapi masih bisa diserang ke arah secure ke arah purple buff-nya. Dan kita lihat di sini ada di Adrian yang masih bisa kabur tampaknya, berlindung, dilempar payung dengan diri sendiri. Tapi ternyata di sini bener-bener yang seperti File bilang nih, dari Uranus ya bener-bener diharas habis-habisan yang nggak bisa dikasih perkembangan. Tapi kita lihat di sini ada di arah purple buff, apakah masih bisa diselamatkan? Masih diganggu saja oleh Sidik dari Kalimantan Utara dengan Martis ya, tapi masih bisa enak enjoy jalan walaupun notabene tadi 1 lawan 2. Benar, karena tadi kalau kita lihat ya, sekarang Lunoxnya udah dikasih purpose untuk berada di sisi bawah gitu loh. Sedangkan dari seorang Saber itu udah yang kayak yaudah kita taruh Saber mid lane aja gitu loh. Mainin Sabernya untuk dapetin Flying Sword-nya dan juga triple sweep-nya untuk mengganggu keberadaan dari seorang Hayabusa. Karena kalau Hayabusa diketemuin sama seorang Saber pun menangis kalau menurut aku. Ya gimana enggak, triple sweep udah bisa menunjukkan karena seorang Hayabusa. Kita lihat sebelah sana Mortal Coil dikeluarkan lagi sama seorang Ashik dengan ada yang Azura Aura juga terlihat. Evan masih mencoba kabur dengan kuat Shadow-nya, kali ini menerima damage cukup banyak dengan Starlight Post dari seorang Lunox. Tapi Lunox berhasil dapetin first blood dengan sangat baik, masih coba untuk kabur dari seorang Sidik masih coba untuk targetin lagi, tapi Haikal justru malah maju ke depan dan menjadi kill kedua kau untuk seorang Aprilian. Kali ini ditabrakin lagi dengan adanya Faceless dan here we go, 2 kill berhasil di-secure sama seorang Lunox dan bakal jadi kill ketiga dari seorang Adrian. Kali ini dengan ada Chaos Assault dan juga oh my god, Adrian kali ini berhasil jadi makanan ketiga untuk seorang Lunox sendiri. Wow, pergerakan yang bener-bener nice ya, what a move banget dari Adrian dengan Lunoxnya. Tadi bener-bener mau banget dia ninggalin lane-nya ke arah purple buff untuk membantu teman-temannya yang sedang mengganggu area jungle dari Kepulauan Riau itu sendiri. Terbukti 3 kill di-secure oleh Lunox itu sendiri atau Aprilian. Dari tim Kalimantan Utara. Tapi kita lihat tadi di sisi atas ada pertarungan 1 lawan 1 antara siapa tadi itu yang namanya? Tadi ada Lunox sama ada ini juga di sisi atas ya. Tapi 4-1 di menit ketiga dia kill per menit yang cukup banyak sih kalau menurut aku. Dan ngebuat teman-teman dari sisi Kalimantan Utara harusnya agak sedikit kesulitan. Tapi Sidik kesini dengan bermain dengan ada dia Mortal Coil-nya tuh ngebuat pressure tersendiri buat Kepulauan Riau. Iya memang mungkin Sidik gak ngasih damage gitu loh. Karena dia juga ngambilnya kan ke arah conclusive tank gitu kan. Tapi dia tuh mampu untuk memberikan informasi cukup banyak. Lihat sebelah sana Azura Aura, Mortal Coil dikeluarkan lagi. Ini chance udah mulai datang, tapi ada Umbrella di arah depan masih begini Overturn. Pasti ada triple sweep karena seorang Mikaelnya kali ini bakal di-execute dan Desi di arah belakang. Sidik kali menerima shadow kill hanya untuk dirinya sendiri, tapi Evan mau lari ke arah mana kali ini walaupun dapetin ke arah turtle sekalipun. Kali ini Evan bakal coba untuk dikejar, masih ada flood blood dari seorang Rahmat dan masih bisa untuk melakukan kuat shadow untuk masih bisa untuk sedikit mundur, tapi Haikalnya yang menerima terlalu banyak damage sehingga harus tershutdown di arah atas.
Iya, bunuh diri untuk menyelamatkan seorang temannya. Betul, junglernya ya. Iya, untuk menyelamatkan seorang jungler yang notabene sangat berharga di lane of Dawn kali ini. Tapi kita lihat ada Mikhail yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Dawn yang tadi mencoba untuk mencicil ke arah golden turretnya di tier pertama turret kita kali ini. Dan di arah mid ada Akbar yang dengan santainya mencoba untuk mengganggu pergerakan dua orang dari tim Kepulauan Riau itu sendiri. Sedangkan Haikal bener-bener yang terpush ya, benar-benar kayak tapi kan ada sedikit sendirian saat dibantu oleh Sabernya di sana dan mendapatkan satu pick off ke arah Jauhead. Wow, what a nice move banget nih Michael. Betul, sampai Jauheadnya 0-3-0 saat gak bisa nyulik siapapun dari teman-teman Kalimantan Utara dan ngebuat dari seorang Evan yang harus ya udah cuma bisa untuk fokus di dalam jungle aja, nggak bisa membuat banyak. Sedangkan Aprilian semakin happy kali ini dengan damage yang dia miliki dengan Cosmic Vision, Darkling Chaos, dan dia bisa bikin ke arah Clock of Destiny, Lightning Strike ditambah dengan Echoes of Durance yang mampu buat seorang Lunox ngasih penetration damage yang cukup besar karena seorang Uranus sendiri. Tapi di arah atas, X-Borg, enaknya dia udah punya Immortal ya, karena dia udah punya Immortal, dia susah banget untuk di take down sama teman-teman dari Kepulauan. Di arah tengah, cukup ramai kali ini masih ada pengejaran terhadap seorang Kagura. Sidik masih bisa untuk di-shutdown dengan ada damage dari arah turret. Tapi Rahmat masih benar-benar nyaman banget, dia belum pernah ter-take down sama sekali. Iya, tapi dari seorang Sidik mendapatkan satu orang Adrian dengan Kaguranya itu benar-benar lumayan. Ya, pengorbanan yang tidak sia-sia sih menurut gua, tapi kita lihat di sini ada Monca tadi yang mencoba untuk membantu ke arah temannya. Dan kita pindah ke arah sisi atas, masih terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Mikhail dan Doni. Kita lihat di sini, Vel. Iya, ini harusnya masih jadi pertarungan yang cukup lama aja sih sebenarnya untuk tukar damage saja antara dia dan juga Fire Missile. Tapi lihat di depan depan kali ini serang Akbar masih bisa untuk mundur sedikit dari seorang Monca sih udah nggak boleh kelihatan terlalu banyak melakukan ejection ke arah hero-hero yang terlalu tebal dari sisi Kalimantan Utara. Lihat bersama tertua akan masih sekian dan masih bisa diselamatkan sama seorang Isansin, masih ada Mortal Coil, masih ada Jedi Mitchell Imin sini keluarkan sama seorang Sidik. Tapi lihat di sisi depan Adrian cukup sekarat, tapi dari seorang Ludok berhasil di-shutdown. Ini 2, ini kemungkinan bisa 3 hero bahkan dari sisi tim Kalimantan Utara yang mencoba untuk di-fight back. Tapi 2 ditukarkan untuk 1 saja. Adrian masih cukup diuntungkan sama teman-teman dari Kepulauan Riau, walaupun turtle-nya masih bisa diambil sama Kalimantan Utara. Iya, kita lihat di sini ada Sidik yang mencoba untuk menahan ya, mencoba untuk menahan ke arah turretnya di bawah dari serangan 2 orang dan tampaknya masih bisa ditahan. Tapi kita lihat di sini di arah atas again and again pertarungan 2 orang jalan-jalan bareng ini. Tadi benar-benar kayak dia bergerak bareng ke arah turtle untuk mencoba untuk mendapatkan turtle, tapi akhirnya berhasil di-circle oleh Kalimantan Utara. Berbeda 2.000 kurang lebih untuk gold ya. Keunggulan juga dari segi skill poinnya di menit ke-6 menuju ke-7 kali. Sedangkan kita lihat di sini ada di mid lane masih bisa. Lalu tampaknya dari tim Kalimantan Utara sedikit menghindari pertarungan, walaupun tadi Sidik sudah melakukan zoning out dan menunggu teman-temannya untuk melakukan inisiasi. Iya. 11-4 di menit ke-7 kali ini agak sedikit kesulitan ya kalau kita lihat dari sisi ya teman-teman Kepulauan Riau, karena memang mereka dalam kondisi yang tidak begitu menyenangkan dari draftingnya juga. Tapi diajak ke arah late game pun mereka nggak punya jaminan ya benar-benar bisa bermain di arah late game selain seorang Kagura sendiri. Tapi lihat sebelah sana, Don sudah didapatkan, masih ada shadow kill yang cukup baik kali dari seorang Evan dan berhasil mendapatkan ke arah seorang Akbar ya. Dengan seorang Sabernya kali ini Evan harus bermain dengan speed pushnya, mungkin bisa dapetin ke arah tengah karena Haikal kali ini coba untuk mengunci ke arah bawah, nge-clear satu wave minion, masih bermain dengan Ionic Age-nya dan juga Consecration. Iya, mencoba untuk cutting minion ke di arah bawah Haikal, tapi kita lihat di sini dari sisi tengah ada Sidik yang mencoba untuk menangkap ke arah Evan, tapi akhirnya Evan berhasil mendapatkan satu turret di arah mid. Masih dikejar, nggak bisa ke Sidik, menjadi korban pertama kah dari shadow kill yang sudah di pop up oleh Evan. Tampaknya masih bisa selamat, belum ada pertukaran kill. Ternyata Adrian sudah menjadi korban pertama dan Mikhail menjadi korban kedua dari X-Bomb. Wow, Isansinnya langsung nggak dihiraukan sama seorang Hayabusa, sayang sekali. Malah double kill kali ini berhasil diselamatkan sama seorang Rahmat kali dengan Isansinnya, dan seperti Aprilian kali ini masih menggunakan Brilliance of Order dan disamperin juga sama Evan kali dengan Quad Shadow. Bermain dengan ada Shuriken kali ini dan here we go. Berhasil men-shutdown karena Lunox lagi 2 kali Lunox berhasil hilang, tapi Turtle sepertinya bakal jadi objektif gaming yang dilakukan sama teman-teman dari Kalimantan Utara, mengingat teman-teman dari Kepulauan Riau berada di lini bawah kali ini. 27.000 melawan 24.000 kali ini. Dari antara kedua belah pihak 3.000 lebih di lead sama teman-teman dari Kalimantan Utara, dan sejauh ini mereka sudah memberikan apa ya, perlawanan yang cukup balance
balance kalau menurut aku di game kedua ini jauh lebih seru gitu loh. Lebih better pergerakannya yang dilakukan oleh tim Kalimantan Utara, koordinasi bersama pemain. Tapi kita lihat di sini ada Akbar yang mendapatkan ejector ke arah turtle pertama, tapi kita lihat masih bisa didapatkan. Satu orang menjadi korban dari tim Kepulauan Riau. Tuh dikeluarkan, kita lihat di situ tampaknya Sidik menjadi korban selanjutnya. Rahmat sedikit telat untuk memberi bantuan kepada teman-temannya. 3 lawan 3, tapi tampaknya Elang sisa diri keluar menjadi dua orang menjadi korban dari tim Kalimantan Utara. Iya, 3 ditukar 2 kali dengan satu turret daerah tengah dan juga ditukarkan dengan satu turret daerah bawah kali ya. Yep. Di arah bawah berhasil dipecahkan, atas juga bakal dipecahkan. Kali ini coba untuk roaring gitu saja. Tapi ini kehilangan inner ditukarkan dengan kehilangan outer, menurut aku masih sangat rugi buat teman-teman dari Kepulauan Riau sendiri. Dan kondisi dari gol pun mereka dalam kondisi agak sedikit tertinggal. Jadi teman-teman dari Kepulauan Riau mereka sadar kalau mereka fighting terus-terusan mereka nggak akan sanggup gitu loh. Walaupun Kaguragi tidak kayak gitu, setup yang mereka miliki nggak akan bisa sebagus dengan teman-teman dari Kalimantan Utara, apalagi Haikal yang memang bergerak dengan sangat cepat ya. Sebelah sana Haikal akhirnya berhasil killan dari line of dan tapi Shadow kill kali dibuka mengincar kali 2 hero sekaligus. Apa yang bakal terjadi dari seorang Evan berhasil mendapatkan 2 kill yang sangat manis ke arah seorang Rahmat dan juga ke arah seorang Aprilian. Iya, kita lihat di sini ada 3 orang yang harus kembali ke base dan harus menunggu, dan tersisa 2 orang di sini antara Sidik dan Don. Apakah masih bisa menahan ya gempuran dari tim Kepulauan Riau yang mulai sedikit nih, little by little dia udah mulai menemukan ritme permainannya dari Kepulauan Riau itu sendiri. Betul. Nih mereka mulai menemukan ini karena memang permainan mereka dengan split puzzle sih. Dari tadi itu mereka coba untuk bermainnya jangan ikutin fight. Oke, ada yang ngorbanin diri ya, harus ada yang ngorbanin diri, tapi ngorbanin dirinya dalam kondisinya cukup jauh gitu loh. Sekarang ini udah momen Lord. Kalau mereka melakukan strategi yang sama, mereka nggak akan bisa karena Lordnya bisa diambil dengan sangat cepat. Yep. Jadi sekarang mereka harus agak sticky-picky, mereka harus pusing lane-nya, entah itu di bawah, entah itu di atas. Mereka harus main sabar sambil atur-atur. Kalau mereka udah berhasil ngatur, baru mereka bisa ngepok ke arah Lordnya. Betul. Lihat sebelah sana, Mortal Coil sudah dikeluarkan sama seorang Sidik. Purple buff berhasil diambil, ejector ke arah belakang. Don, Last Insanity masih bisa dihindari. Oh, teman-teman dari Kepulauan Riau dan teman-teman dari Kalimantan Utara kali ini harus setup ulang. Gak ada Last Insanity, gak ada opening yang cukup baik ke arah teman-teman dari Kepulauan Riau. Sedangkan dari seorang Insanity makin scaling ke arah late game PT Haikal. Kali ini masih terkena Mortal Coil dan juga Azura Aura. Dari seorang Martis dan di sisi samping ya Hayabusa berhasil memberikan damage dengan ada Shuriken dan juga Quad Shadow dan masih harus mundur terlebih dahulu. Dan kita lihat di situ benar-benar dari Kepulauan Riau ini udah benar-benar menemukan ritme. Terbukti tadi ada wave minion manajemennya yang menurut gue tuh lumayan oke buat diganggu konsentrasi dari Kalimantan Utara. Tapi kita lihat di sini ada Warlord yang sudah mulai dipok oleh Kepulauan Riau. Itu ada Sidik yang moncam dapatkan satu ejector ke arah Sidik, tapi apakah masih bisa menjadi samsak bagi timnya lebih tertinggal? Martis dapatkan 1 kill. Hayabusa, WSS saling bertukar kill di sana. 2 orang, 3 orang dari tim Kalimantan Utara harus kembali. Sidik di situ ada Don juga. Tersisa 2 orang dan tampaknya ini menjadi ternyata masih lebih memilih untuk ke arah Lord. Aku lebih setuju sih kalau kalau mereka paksain, oke mereka bisa tabrakin 2 hero dari sisinya Don sama Sidik. Mereka nggak bisa dapetin hal lain. Objektifnya gak dapet gitu loh. Karena tuh dalam kondisi minion pun dalam kondisi yang jauh. Jadi kalau misalnya mereka dapetin ke arah Lord, mereka bisa lebih atur tempo. Mereka kan dalam kondisi unggul. Jadi mereka ya udah sabar gitu kan, kita set ulang, kita bareng sama Kagura. Kaguranya udah punya Divine Glaive, jadi penetration damage magicalnya bakal masuk ke arah Kalimantan Utara. Yep. Ntar targetin Lunoxnya siapa, yang mereka harus seperti itu. Karena kalau misalnya Lunoxnya nggak ada, itu bakal enak banget tapi sisa di daerah tengah kali mencoba untuk dibuka. Diberikan sedikit poke ke arah teman-teman dari Kepulauan Riau, sedangkan Lord sedang bergerak di lane-nya. Iya, ini gue sih agak sedikit gagal fokus sama Uranusnya di sisi atas. Kayaknya ya. Iya, bener-bener santai gitu, dia bener-bener ngatur wave minionnya, dimana kalau pun dia dihajar atau dijadikan bulan-bulanan masih bisa sedikit bertahan karena dia sudah mendapatkan 1 item sustain work. Dan kita lihat di sini tampaknya kedua tim benar-benar bersabar. Dari tim Kepulauan Riau ini pun mencoba untuk semua lainnya dihajar habis-habisan. Kita lihat di situ ada Lord yang dikawal oleh Monca dan Haikal mencoba untuk mengarah ke inhibitor turret, bisa ditabrak aja, tapi kita lihat di sini ada beberapa 4 orang pemain dari Kepulauan Riau itu fokus ke arah inner turret dan berhasil mendapatkan 1 juga inhibitor turret di arah atas. Iya, tapi Bravest Fighter dibuka sama Mikael, tidak mengenai siapapun kali ini. Justice Blade saja karena belakang
Coba untuk memberikan damage tapi last insanity. Benar-benar insane tapi bisa men-shutdown seorang Mikhail. Tapi Haikal masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Masih bermain dengan regeneration yang masih bermain dengan pasif yang sangat manis sekali ini. Kekidik. Reveal posisinya karena dia tahu dia punya teman yang bisa mencoba untuk memfollow up damage dari Ahmad. Sebelah sana Blood dikeluarkan. Coba diarahkan ke seorang Haikal. Haikal sendiri masih punya regeneration, consecration yang sangat baik kali ini dikeluarkan. Dan masih bisa untuk survive. Sedangkan lane di sisi bawah bakal coba untuk di-push. Mereka harus ngambil inner turret-nya dulu sih. Dan kita lihat di sini bener-bener gue sedikit gagal fokus sama si Haikal dengan Uranus ya, bener-bener kayak mengganggu konsentrasi dari tim Kalimantan Utara. Apakah di sini Kalimantan Utara yang notabene sangat diunggul di atas angin di awal-awal atau di early game mulai sedikit kehabisan ritme atau kehilangan ritme permainan dari timnya itu sendiri, dan Kepulauan Riau bener-bener bermain sangat objektif. Terbukti tadi kayak sedikit-sedikit melepas ke arah Turtle, tapi dia bener-bener nge-push ke arah lane yang berseberangan dari arah team fight yang terjadi, dan akhirnya mendapatkan satu Lord dan satu inhibitor turret sudah berhasil diamankan oleh tim Kepulauan Riau. Iya. Kali ini udah 14 menit berlangsung di dalam Lane of Dawn, 23-14 secara kill di sini Kepulauan Riau kehilangan 9 poin, sedangkan kalau kita lihat dari secara gold 2000 kali di lead sama teman-teman dari Kepulauan Riau. Ini belum masuk ke dalam yang terlalu late game, tapi ini udah hampir masuk ke dalam late game, dan di sini udah fall up banget dari seorang Hayabusa sendiri. Dan kalau kita lihat juga dari seorang Rahmat harusnya dari scaling udah level 15, full item harusnya dari seorang Ahmad sendiri, mungkin di arah Demon Hunter full, dan juga masih memiliki arah Blade of Despair, tapi di bawah inner turretnya bakal dipecahkan dengan sangat cepat dari seorang Haikal. Dan tidak terlalu berpengaruh pada kenapa kalau triple sweep dia masih bisa melakukan purify dan akhirnya tidak tershutdown. Banyak resource yang dikeluarkan tapi dia tidak kehilangan nyawanya. Itu dia yang tadi gue bilang di awal, Fel. Kalau Uranus pun kalau mau akan diincar atau digeng sama pemain-pemain dari Kalimantan Utara, dia bener-bener masih sustain gitu, masih santai. Sedangkan dari dia memberikan informasi ke teman-teman yang lain, dan akhirnya dari sisi yang berseberangan jauh antara dari bawah sampai atas, teman-teman yang lain memiliki ruang untuk menjadikan ladang farming bagi mereka, Fel. Ini Sidik cuma menjadi bait semata, mencoba untuk ngebait teman-teman dari Kepulauan Riau untuk maju ke arah depan. Dan Monca, di arah belakang kali Sidik Mortal Coil keluarkan, masih The Mountain Shocker dikeluarkan sama seorang Yisansin. Masih lagi ngincar ke arah Monca. Last Insanity masih ada Conceal, masih bisa untuk mundur. Justice Blade dikeluarkan sama Mikhail. Dan ini dia akan menjadi healing overturn, ternyata tidak. Kali ini diserang Kagura. Berhasil di triple sweep dan di shutdown kali ini. Tapi lihat dua hero yang penting dari Kepulauan Riau berhasil dihilangkan. Tapi Haikal mencoba untuk masuk ke arah dari Ionic Ace. Tapi Private Fighter pun tidak mampu untuk mengincar seorang Saber. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Mikhail dan juga seorang Haikal mencoba setengah usahanya, tapi sama sekali teman-teman dari Kalimantan Utara masih bisa untuk sustain dan masih bisa untuk selamat. Ini udah semakin berat banget buat teman-teman dari Kepulauan Riau. Mereka kehilangan momen untuk berada di luar skala menurut aku. Bener banget, tadi kayak inisiasi yang dilakukan kita lihat adalah inisiasi yang dikeluarkan oleh Don, mendapatkan satu Monca di sana tanpa menjadi bulan-bulanan dari 3 orang dari pemain Kalimantan Utara. Dan kita lihat tetap Mikhail mencoba untuk menjadi tembok untuk para teman-temannya untuk melindungi Lord atau mereset Lord kembali, Fel. Iya, Rahmat kali ini. Tapi Akbar udah harus berhati-hati, satu wave yang di bawah juga harus diperhatikan. Dan sampai mereka kepancing berada di sisi ini, sedangkan 2 wave sudah mulai masuk ke dalam base yang dimiliki sama Kalimantan Utara. Tapi lihat, lagi-lagi Rahmat dan juga dari sisi seorang Don dipaksa terus untuk melakukan ke arah war. Ini continuous war yang terlalu meresahkan sih kalau menurut aku. Satu wave minion sudah mulai masuk dari atas. Teman-teman dari sisi Kalimantan Utara, memang terkadang memang mereka punya momen yang bagus banget karena memang mereka bisa untuk mencatat teman-teman dari Kepulauan Riau. Tapi Kepulauan Riau pun harus berhati-hati karena dari tadi, dari seorang Evan ini udah berapa kali? 2 kali tercatat, dan juga dari seorang Sakura lihat 9 kali. Padahal dia adalah salah satu damage dealer yang penting di arah late game sih. Iya, tapi kita dari sini tampaknya Lord menjadi milik dari Kepulauan Riau, dan nice banget retribution dari Lord dan gak pakai lama. Tapi langsung ini keluar dari dia tanpa mengenai siapapun, dan Flicker langsung ke arah belakang, masih coba dikejar, masih Mikhail di sana menjadi tersangkap, dan satu orang dari tim Kalimantan Utara menjadi korban pertama dari tim Kepulauan Riau, dan harus dipukul mundur di sana karena Haikal dengan Uranusnya susah banget di sana. Iya. Si Halbert di tangan seorang Kaltara kali ini ya. Kaltara 703 sejauh ini dari seorang Dorn. Dorn ini tuh udah punya 703 dan si Halbert sudah dikantongin juga sama dia. Tapi last season ini yang terus-terusan mengganggu Kepulauan Riau, membuat teman-teman dari Kepulauan Riau agak sedikit ketahan sampai 18 menit yang sudah berlangsung. Tapi 13.000 lagi Lord akan segera pecah.
Jadi sepertinya kali ini teman-teman dari sisi yang Kepulauan Riau sayang sekali tidak bisa memanfaatkan Lord untuk masuk ke dalam inhibitor yang dimiliki sama Kalimantan Utara, sedangkan di bawah UAV cukup baik kali ini. Haikal bakal coba untuk tabrakin karena dapat eject ke belakang Akbar kali ini yang bakal bershutdown terbakar oleh damage dari seorang Kakura. Tapi di sisi lain Siding kali ini masih tidak bisa menahan damage dari Kepulauan Riau sehingga Shadow Kill dikeluarkan ke depan dan masih bisa untuk mendapatkan poin keduanya kali ini terhadap seorang Siding. Haikal mencoba untuk dikejar-kejar tapi Legendary berhasil dapatkan sama seorang Xbox yang men-shutdown ke arah seorang Kagura. 3 orang terpick dari Kepulauan Riau dan 2 orang dari Kalimantan Utara, tapi nggak punya sama sekali inhibitor reply. Ini dia terjadi reply dari peperangan terakhir ya di fight sebelum ini. Kita lihat di sini ada beberapa resource skill yang benar-benar masuk on point dari Hayabusanya. Kita lihat ada Sidik yang mencoba untuk menjadi samsak, tapi ternyata benar-benar nggak bisa bertahan. Tapi di situ ada beberapa pemain dari Kepulauan Riau juga yang harus terpick off. Vel. Iya, tadi Lunox pindah sih dia mainin Darkening Chaos dan juga Chaos Assault ya, lalu digerakin ke arah seorang Hisansin. Ke Hayabusa aja berhasil di shutdown, dia masih menggunakan Winter Truncheon-nya, dia masih bisa untuk selamat, sedangkan Hayabusa yang terkena damage yang cukup banyak gitu loh. Itu yang jadi salah satu keunggulan tadi dari seorang Lunox yang bermain dengan sangat baik sekali. 7-6-12 bahkan ya, dia hal ini dia punya 19 participation dari 30 total. Kalimantan Utara berhasil dapetin point kill 100 second, kali ini 1,5 menit lagi untuk masuk ke dalam Lord yang ketiga. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya masih 50-50. Yes, memang di sini inhibitor yang dimiliki sama Kalimantan Utara udah hilang semua. Tapi Kepulauan Riau balik lagi, mereka tuh gak punya hero yang benar-benar bisa banget main ke arah late game kalau menurut aku. Cuman seorang Kagura, tapi berapa shutdown yang sudah terjadi terhadap seorang Kagura? 10 kali sudah hilang dari Land of Dawn. Sedangkan dari seorang Evan dia tadi cuma memanfaatkan ini ada yang sekarat, momennya digunakan untuk melakukan shadow kill sehingga bisa tershutdown. Set of that one dia nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Kecuali mungkin di sini sneaky move. Teman-teman dari sisi Kepulauan Riau mungkin berada di sisi bawah, lalu dari seorang Evan berada di sisi atas, nge-push sendiri, nggak ada yang bisa nge-contest. Itu mungkin bisa kalau misalnya teman-teman dari Kalimantan Utara terpancing melakukan hal tersebut. Betul banget, tapi benar-benar dari tadi gue ngeliat dari si Haikal nih sebenarnya yang benar-benar jadi fokus poin gue sedikit, dia benar-benar mengatur wave minionnya itu kan, dan terbukti beberapa kali wave minion membuat pemain-pemain dari Kalimantan Utara itu terpukul mundur gitu sendiri, dan emang bener sih kalau dari Kepulauan Riau ini harus benar-benar nyari momentum di mana sedikit kesalahan dari Kalimantan Utara. Di flame shotnya masih bisa didapetin ya? Yep. Kita lihat ini balik lagi tadi ke tim Kalimantan Utara untuk mencari kesalahan, tapi kita lihat di peperangan terjadi di arah mid lane. Kita lihat masih ada satu ejector keluar, siapa yang menjadi dan kita lihat di sini adalah Insanity keluar hanya untuk kabur dari kepungan pemain-pemain Kepulauan Riau. Wow, ini Insanity-nya bahkan orange buff-nya pun di flame shot sama seorang Kagura. Purple buff-nya juga dikasih sama sekali. Untuk seorang marksman tidak memiliki dua hal itu, apalagi orange buff ya di menit segini itu ribet banget sih kalau menurut aku. Iya, ribet banget. Kayak punya cheesecake tapi nggak punya cheese-nya. Jadi cuma cake aja. Wow. Tapi kita lihat di sini ada Sidik yang mencoba untuk mengganggu ke arah Mikael yang dari teman-teman dari Kepulauan Riau itu mencoba untuk pok ke arah Lord, tapi langsung aja disambut. Tapi kita lihat ada ejector ke arah belakang menuju ke arah Sidik, tapi kita lihat di sini tampaknya dari Kepulauan Kalimantan Utara itu nggak mau ngasih Lord dengan sembarangan ke arah Kepulauan Riau. Masih terjadi peperangan, kita lihat di sini ada Jacob ke arah Gion, dan kita masih tunggu dan peperangan sedikit terpecah ke arah Rahmat itu dikejar oleh Haikal. Mikael di sana mencoba untuk masuk, loncat, ketok kepalanya di sana, ada Hayabusa yang menjadi korban pertama, dan Lunox again masih mendapatkan Kagura. Dari situ ada Moncai menjadi korban selanjutnya dari Xbox, dan Haikal tampaknya menjadi bulan-bulanan. Apakah akan terjadi wipe out? Mortal pecah? Kita lihat di sini. Orang berhasil hilang, tapi lapu-lapu dengan satu katapul di arah depan. Akankah kalian masih bisa dihentikan dengan kehadiran dari seorang Saber? Mikael tidak berfokus ke arah yang lain. Triple Swift sudah berhasil dikeluarkan. Kali ini base-nya menjadi fokus utama. Flying Sword juga, tapi lihat sebelah sana Lassie Zari dikeluarkan bersama dengan Lord dari Kalimantan Utara. Setengah saja. Kali ini base-nya berhasil dipukul. Satu Lord yang sangat penting, dan tadi war di arah pit Lord. Ini benar-benar menyeramkan sekali. Cosmic Vision, Chaos Assault diarahkan semua ke arah Kepulauan Riau. Dan penetration damage yang dimiliki sama seorang Lunox itu terlalu besar. Dia udah punya banyak sekali damage item gitu. Dia bahkan udah punya mungkin ke arah Genius One, dan mungkin bahkan ke arah Bloodwing. Karena kalau misalnya dia punya ke arah Bloodwing, kita dapat 200-300%
Magical Shield. Magical Shield, kita lihat berdasarkan Beisia terbuka dalam saat lebar, and here we go. Kalimantan Utara akan melaju ke dalam game ketiga. Ketiga kali ini Kalimantan Utara benar-benar berhasil keluar dari tekanan yang dilakukan oleh tim Kepulauan Riau, dan nice move banget tadi di last fight ya di arah pit semua resort.